Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih ulata umurina. Allahumma ansurna wal muslimin al madlumina fi Palestina wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah limpahkan dan Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Dan di antara nikmat terbesar adalah kita kembali dipertemukan di majelis ini dalam rangka menambah ilmu dan iman kita dan memperbaiki diri dan jiwa kita. Bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga harus menambah iman dan menambah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itulah hakikat dari ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, apabila ilmu dan amal tidak menambah keimanan dan keyakinan, fahuwa madakhul, maka ilmu itu dan amal itu tersusupi oleh virus-virus hati. Bisa jadi kita riya, kita menginginkan dunia, kita punya tendensi lain, dan akhirnya duduknya kita di majelis dan belajarnya kita itu nggak nambah iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak membuat kita semakin baik dan tidak membuat kita semakin taat. Nggak membuat kita semakin menjaga lisan dan menjaga sikap. Padahal Nabi kita SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, ini yang harus terus kita renungkan dan kita jaga baik-baik. Dan semoga Allah jaga kita dari itu semua dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, Allah perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah tolong kita dan saudara-saudara kita di Palestina dan di berbagai macam tempat yang terzolimi, dan bagi jamaah yang pun sedang terzolimi pada hari-hari ini, semoga Allah tolong dan Allah berikan bantuan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah rahmati ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memperjuangkan iman dan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana yang tadi kita bahas bahwa ilmu itu hendaknya menambah iman kita.
dan bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk bisa meraih hal tersebut, maka kita harus punya sikap yang jelas terhadap ilmu. Ulama kita mengatakan, man la yukrimil ilma, la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah gak akan memuliakan dia dengan ilmunya tersebut. Ulama juga mengatakan, bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat ilmu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, pentingnya penuntut ilmu itu memiliki karakter dan sifat-sifat khusus, memiliki adab dan karakter khusus, sehingga dengan itu Allah akan menolongnya mendapatkan ilmu nafi. Dan di antara sifat dan karakter yang sedang kita bahas adalah sabar. Kata yang sudah lama kita dengar dalam kehidupan keseharian, kata yang sering kita ucapkan dan kita dengar dengan lisan. Dengan apa? Oh, nggak dikoreksi sih. Antum dengar dengan apa? Dengan telinga. Pokoknya kalau kata Ustadz dengar dengan lisan gitu. Janganlah hadirin. Kita ini bisa salah, bisa keliru gitu loh. Tapi kita balik lagi ya. Jadi sabar itu hal yang sudah akrab sebenarnya di telinga kita dan di lisan kita dan di kehidupan kita. Tapi ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Sangat susah. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mengatakan wasabru dia, sabar itu seperti cahaya yang panas. Cahaya yang panas. Dia menjalankan peran cahaya sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa melangkah, sehingga hidup kita punya guidance, punya petunjuk, punya arah. Karena dengan adanya cahaya kita bisa ngelihat banyak hal. Tapi di waktu yang sama panas hadirin. Berat. Panas. Gak mudah. Dan itulah salah satu makna dari sabar itu sendiri. Karena salah satu makna dari sabar apa? Keras gitu. Berat. Susah. Gak mudah. Dan di samping itu juga kata ini ramah dan akrab dengan kita. Tapi kalau kita renungkan dari dulu, kita hanya bahas kata ini secara global. Gak dibahas secara detail. Itu tadi. Gue harus gimana nih? Ya lo sabar. Titik gitu loh. Ya enggak? Gue udah masalah begini-begini, nasihat lo gimana? Sabar bro, titik. Sama kayak hadirin gak pernah belajar takbiratul ihram, gak pernah belajar al-fatihah, gak pernah belajar cara ruku, gak pernah belajar sujud. Terus ketika ini, makanya lo sholat, titik gitu loh. Dan gak pernah diajarin mulai sholat tuh gimana sih gitu. Lalu ruku tuh gimana yang benar gitu. Terus baca apa. Maka mau 10 tahun disuruh sholat juga sholatnya berantakan aja. Karena sholat itu harus shollu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Kata Nabi SAW, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang seringkali sabar tuh demikian juga.
Makanya banyak kesalahpahaman tentang sabar. Banyak orang berpikir sabar itu pasif. Sabar itu diem. Sabar itu tidak melawan sama sekali. Udah terserah diapain, pokoknya diem. Kenapa? Sabar. Padahal sabar itu adalah imsak, menahan dan mengkontrol diri, emosi, amarah, kekecewaan, kesedihan, kepiluan agar kita on track, agar kita tetap di atas jalan yang benar. Bisa manuver, bisa mundur, bisa lari, bisa tiarap. Tergantung apa perintah dan larangan Allah di kondisi itu gitu. Makanya nanti kita bahas pada waktunya insya Allah ta'ala sabar itu bisa dibagi menjadi 3, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi yang dilarang, dan sabar terhadap musibah. Itu nanti insya Allah kita bahas. Nah, kalau kita nggak pernah membahas ini, nggak akan ngerti-ngerti kita sabar. Bahkan baru membahas tentang bahwa sabar itu berat saja. Ada banyak di antara kita itu merasa bukan hanya tercerahkan, terbantukan gitu loh. Karena dia merasa bahwa orang tuh hadirin, contoh simpel aja ya. Kalau hadirin mengerjakan soal ujian matematik, baca ujiannya bingung gitu loh. Lalu merasa susah banget gitu. Sepuluh menit setelah dimulai ujian, guru matematiknya masuk kelas. Terus nanya, gimana murid-muridku, bisa apa enggak? Terus kita memikir, terus kata guru kita, ini soal ujian termudah di dunia dalam masalah matematik. Dan saya belum pernah kasih soal semudah ini seumur hidup saya. Selama saya berkarir sebagai guru. Padahal jadi guru baru pekan lalu dia. Gitu. Jadi, tapi kita nggak tahu misalnya gitu. Kira-kira setelah guru kita bicara demikian, kita jadi lebih lancar ngerjain atau bisa benar-benar hang di ujian matematik tersebut? Itu bisa hang beneran loh. Kita tuh merasa terpukul lahir batin. Ya Allah, ternyata gue sebego itu ya, gitu nanti. Ini soal termudah sedunia, bayangin, sedunia. Dan ini soal termudah dalam karir guru tersebut. Kita nggak tahu dia mulainya kapan. Itu kita terpukul itulah hadirin. Ini lagi ngerjain nih. Bisa jadi yang dikit lagi ketemu urutannya, buyar lagi. Apalagi kalau kita dengar respon teman-teman kita. Ada teman kita yang paling badung, bener bu. Ini yang paling badung bilang bener. Yang kerjanya main doang, senyum-senyum sebelah kiri. Senyum-senyum. Padahal dia senyum-senyum meratapi ketidakbisanya juga. Gitu. Tapi kan dia gak cerita orang lagi ujian. Loh senyum-senyum ini loh. Itu kita bisa kalah sebelum peluit ditiupkan. Kita bisa menyerah sebelum waktu itu selesai. Bener gak hadirin? Ya, kayak cukup dalam ya ini contoh ya.
Dalam hangat berarti pengalaman ini. Tapi kalau 10 menit setelah kita pusing 7 keliling itu guru masuk dan mengatakan gimana soalnya? Memang ini soal tersulit di dunia. Wah, soal tersulit dunia. Itu nanti kalau nilainya 1,5 mungkin kita agak bangga dikit gitu. Soal sulit sedunia gitu. Terus kata guru, wajar kalau kalian merasa sulit. Kemarin saya kasih sholat ini ke profesor matematik, bingung gitu. Oh, kita semakin terbantu itu secara moral. Padahal nggak bisa juga, tapi paling nggak tuh berusaha sekuat tenaga kalian. Innamal usri yusra. Oh, pakai dalil lagi. Oh, itu tuh bisa banyak hal terjadi hadirin. Benar nggak jemaah? Iya loh. Kita kena masalah rumah tangga, terus teman kita datang, ah, ini masa gini doang nggak bisa, lu ngadepin bini, sabar dong. Itu terpukul kita. Tapi kalau dikata emang rumah tangga itu berat, sebenarnya kuncinya adalah sabar. Tapi sabar itu emang susah. Nabi SAW saja diminta untuk sabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peta suasana hati itu berubah hadirin. Oh, Rasulullah SAW, iya. Manusia terbaik masih disuruh sabar, iya. Ya, jadi hadirin yang Allah muliakan, itu tuh ngebantu untuk bisa sabar. Sehingga kita tuh bisa bertahan dan nggak putus asa. Jadi pentingnya mempelajari tentang sabar lebih detail tuh itu. Kita belum bicara macam-macam, belum bicara kiat-kiat segala atau tips-tips. Baru menyatakan sabar itu berat. Itu aja udah kita merasa tersupport dan terbentukan. Dan moral kita naik lagi. Kenapa? Oh, ternyata bukan hanya gue yang ngerasa berat. Emang ini karakter itu berat. Emang susah. Emang jelimet. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Makanya kita butuh belajar. Dan memang sifat ini susah. Enak diucapkan, sulit dijalankan. Sabar itu. Nah hadirin Allah muliakan. Kita sudah menjelaskan bahwa sabar bisa memiliki, kalau kita buat klasifikasi dari segi bentuk, sabar ini ada 3 unsur. Yang pertama, as-sabru billah, sabar dengan pertolongan Allah. Artinya apa? Bahwa untuk bisa sabar, hadirin gak bisa sendirian. Nah itu, saking susahnya sabar. Gak akan bisa kalau mengandalkan kekuatan diri. Gak akan bisa. Gak akan berhasil kalau hanya mengandalkan pengalaman. Makanya sering banget kejadian. Kita ngalamin ujian hidup yang serupa. Dulu atau beberapa tahun yang lalu ujiannya hampir sama dengan sekarang. Tapi kok saya bisa sabar ya? Gak senyesek ini. Nah, tapi sekarang kayaknya saya babak belur dengan ujian ini. Padahal kalau dilihat hampir sama ujiannya.
Pernah ngerasain gitu nggak? Pernah ya, semua pernah loh jemaah. Tadi saya nanya juga pernah, ini pernah. Senior ini loh hadirin. Dalam makan asam garam kehidupan. Nah, ketika kita pernah merasa seperti itu, coba evaluasi. Seringkali kasusnya, karena sekarang kita agak lalai dalam minta pertolongan kepada Allah. Ngandelin diri sendiri. Ngandelin pengalaman. Gue udah pernah ngalamin itu. Gue udah ngerti. Akhirnya lupa doa. Lupa minta petunjuk. Lupa minta kekuatan. Sedangkan Allah sudah menyatakan dalam surat An-Nahl 127, wasbir wa masabaruka illa billah. Dan bersabarlah. Dan tidak ada kesabaran yang bisa Anda lakukan kecuali dengan pertolongan Allah. Gak ada kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Dan Anda lupa minta tolong. Karena Anda mengandalkan skill Anda. Anda mengandalkan ilmu Anda. Anda mengandalkan pengalaman Anda. Dan lupa mengandalkan kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Waktu kejadian yang hampir sama terjadi 5 tahun yang lalu, Anda gak punya pengalaman. Tapi justru itu yang membuat Anda banyak minta tolong sama Allah. Sekarang kita tertipu dengan pengalaman. Itu sering. Makanya ada banyak kita gitu, pengalaman pertama itu lebih lancar. Karena sebelum maju doanya banyak. Tapi begitu merasa diri udah jago, merasa diri udah pengalaman, merasa diri ini udah sering, justru blunder kita. Pernah ngalamin itu enggak? Pernah juga, Masya Allah. Komplit berarti ini. Jam terbang hadirin nih. Karena ini biasa. Dan kalau kita berhasil menjalani itu secara teknis, seringkali kita kehilangan rasa dan ruh. Sehingga menjalaninya seperti rutinitas belaka. Tapi ketika pertama kali ngadepin ujian atau masa tersebut, ada rasa haru, bahagianya beda. Kenapa? Doanya panjang sebelum menghadapi masalah tersebut. Minta tolong sama Allah. Takarrub sama Allah. Jadi Allah bantu. Dan kita bisa jalan itu dengan sabar. Sekarang terkesan kita bisa jalan dengan lancar. Tapi nyeseknya di dalam dada tuh besar. Dulu kayaknya lebih plong gitu, lebih tenang. Sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur kehidupan kita ini, yang mengatakan wa ma sabruka illa billah. Tidak ada kesabaran yang berhasil Anda lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sudah bukan hipotesa atau pengalaman si A, si B, si C. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Gak bisa, gak ada kesabaran kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kalau kita ingin sabar, banyak-banyak doa, banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Makanya para nabi itu, kata Nabi SAW, idza hazamal amru shalla raka'atain. Kalau menghadapi masalah, sholat 2 rakaat. Minta tolong sama Allah. Allah berfirman, wasta'inu bis sabri wassalam. Minta tolong sama dengan sabar dan sholat. Gak bisa kalau tanpa itu.
Jangan ngandelin diri sendiri. Anak, aku ini udah lama ngaji, bisa ngadepin gini. Oh, pancing kita, meledak emosi kita, blunder, itu. Di mana? Rumah tangga, karena pernikahan udah 10 tahun, 15 tahun, ngadepin istri yang masih doa dulu siapa? Nah ini, minta tolong sama Allah. Hari ini saya harus bicara sama istri saya, ini ada yang nggak beres di rumah tangga kita. Ada kelakuannya yang salah. Doa, minta petunjuk. Bangun lebih awal, tahajud dulu. Minta sama Allah. Itu. Tapi seringkali karena kita nikah udah bertahun-tahun, udahlah. Udah gak penting. Udah sama-sama tahu. Padahal gak tahu juga kita. Nanti curhatnya sama teman, gue bingung ngadepin perempuan. Nah itu nanti. Istrinya di waktu yang sama curhat juga. Laki-laki semuanya sama di muka bumi ini. Kayak ngerti aja laki-laki di seluruh permukaan bumi itu. Ya itu. Jadi kita tuh banyak ngabisin waktu yang gak efektif. Padahal coba dari awal, Anda ngadepin suami, ngadepin istri, doa dulu lah sama Allah. Biar sabar. Apalagi ngadepin kekurangan istri, kekurangan suami. Harus ekstra. Semoga saya gak terpancing oleh suami saya yang nanti kemungkinan besar akan meledak-ledak ngebahas ini. Kenapa? Ya kan saya udah 12 tahun nikah sama dia. Ini kasus begini, dia meledak-ledak. Dan benar, meledak-ledak. Tapi karena dari awal udah isti'anah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Takarrub sama Allah. Bahkan bantu orang mau ketemu sama suami pada maghrib, pada zuhur bantu orang. Kenapa? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah menolong seorang hamba jika hamba itu menolong saudaranya. Jadi benar-benar itu ngadepin sebuah ujian, do's and don'ts dari Allah tuh dijalanin gitu loh. Itu beda. Kita tuh seringkali selewat gitu. Akhirnya hasilnya nggak maksimal. Lupa kita. Ngadepin anak. Seringkali ya emang anak kecil begitu gitu. Tapi tetap aja kepancing juga kita. Ngomel-ngomel juga. Dan usut punya usut, ketika kita melakukan evaluasi, ternyata kita kurang isti'anah. Kurang minta pertolongan kepada Allah. Khususnya ujian-ujian keseharian. Ujian-ujian keseharian. Atau ketaatan-ketaatan keseharian. Kan sabar itu sabar dalam apa? Mengerjakan ketaatan. Mengerjakan ketaatan. Seringkali kalau ketaatannya sekali-kali isti'anahnya bagus. Contoh mau umroh, bagus tuh isti'anahnya. Mau berangkat kapan mas? Hari Selasa. Udah doa sama Allah, semoga perjalanan dilancarkan. Gitu. Tapi apakah sholat maghrib berapa menit nanti nih kita melakukan hal yang sama isti'anah? Nah ini tantangan. Sholat isya nanti udah minta tolong belum sama Allah? Biar dikasih kekhusyuan. Dikasih keikhlasan. Dikasih pertolongan untuk berdoa ketika sujud. Itu. Kenapa? Rutin. Tiap hari kita sholat maghrib. Tiap hari kita sholat isya.
Tiap hari kita sholat subuh. Padahal secara kedudukan umroh hari Selasa ini umroh ketiga. Mana yang lebih tinggi kedudukannya? Umroh hari Selasa atau sholat maghrib malam ini? Jelas, semua sepakat maghrib hari ini lebih tinggi kedudukannya. Tapi karena ini rutinitas, lupa kita minta pertolongan kepada Allah biar sabar. Kan sabar, sholat maghrib kan bukan sabar durasi semata. Bukan sabar nungguin bacaan imam. Bukan hanya sabar ngikutin durasinya imam. Tapi sabar dalam menjaga kehusyuan ketika sholat. Oh, itu susah. Rakaat pertama berhasil, khusyuk. Rakaat kedua udah mikir, abah ada kajian, enaknya makan di mana? Enak gitu kan. Gitu. Lo kenapa mikirnya pas sholat? Biar hemat waktu. Hemat waktu, itu rusak itu. Hemat waktu. Na'udzubillah. Dan itu susah gitu loh. Harus sabar kita jaga khusyuan. Lalu ketika gagal, ba'da sholat, kita lupa introspeksi diri. Karena habis sholat langsung ngecek handphone. Gitu. Padahal kalau kita introspeksi diri, kita akan menemukan kita kurang isti'anah sebelum sholat. Kurang isti'anah. Kurang isti'anah. Makanya kan salah satu hikmah kenapa sebelum sholat itu sunnahnya itu tenang, gak terburu-buru. Sholat dulu, qobliyah, itu kan dalam rangka agar bisa memudahkan kita untuk minta tolong. Karena kalau dari awal kita udah terlambat, lupa udah minta tolong. Fokus kita yang penting sampai sebelum imam salam. Nah itu. Udah buyar semuanya. Apalagi imam udah rakaat ketiga. Dan seringkali, bukan seringkali, sebagian gara-gara kita salah juga. Kalau udzur syar'i nggak ada masalah. Tapi seringkali kita nunda. Gitu lah. Masjid, belum qomat, gitu kan biasa. Ini udah qomat nih. Kan sholat maghrib 3 rakaat. Oh iya, 3 rakaat. Gitu. Ini udah Al-Fatihah. Aku kenal nih orang, imamnya. Rakaat pertama agak panjang bacanya. Al-Bayyinat. Nah itu. Benar Al-Bayyinat. Tapi benar juga dia terlambat juga gitu loh. Jadi hadirin sekalian ya itulah subhanallah. Dan itu kita ulang lagi. Akhirnya mepet-mepet. Udah gak ada waktu. Dan gak punya kemampuan untuk melakukan isti'anah. Minta tolong sama Allah. Karena fokus sudah tertuju pada dapat fadilah sholat berjamaah sebelum imam salam gitu yang penting. Na'udzubillah. Jadi inilah hadirin sekalian. Marilah kita benahi keseharian gitu loh. Pelan-pelan gitu. Ngadepin masalah di kantor, isti'anah minta tolong, semua dikasih kesabaran. Ada banyak di antara kita nggak cocok sama atasan kita, sama pemimpin kita di tempat kerja, marah-marah, emosional segala macam. Tapi kita juga salah, kita nggak pernah minta tolong sama Allah, diberikan kesabaran ngadepin pimpinan seperti itu, menghadapi atasan seperti itu. Padahal kalau kita sabar, apalagi setelah kita bisa sabar, kita bisa naik kelas lagi nanti, jadi ridho. Gak ada isu dengan atasan yang suka marah-marah, selama kita punya performa yang baik. Dan kita gak baper berkelanjutan kalau kena semprot, padahal
Kita nggak salah. Atau kita karena kesemprot, padahal kesalahan kita cuma sedikit dan nggak pantas untuk disikapi dengan demikian. Tapi kita nggak terlalu ambil pusing. Kenapa? Ya itu. Karena kita punya kemampuan mengkontrol diri dan hati kita. Emosi dan amarah kita bisa kita kendalikan. Jadi biasa ngadepin itu. Makanya kan pentingnya keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah Allahumma inni a'udzubika min adil udhul dan seterusnya. Itu kan isti'anah. Tapi kita seringkali lupa untuk melakukan itu. Nah, coba kembali lagi, back to basic lagi lah jamaah. Kembali ke dasar, kembali ke pondasi kita. Benar nggak tauhid itu real dalam kehidupan kita? Benar nggak bergantung kepada Allah itu real dalam kehidupan kita? Benar nggak setiap masalah itu kita benar-benar mengandalkan iman kita dan tauhid kita? Itu kan yang harus kita camkan. Kalau kita bisa lakukan itu, sehingga kita terjaga dari kesyirikan, bergantung kepada makhluk, dan ini, kita bisa sabar dan semua biidznillah akan berhasil. Dan berhasil biidznillah ta'ala. Itu. Begitu juga kalau itu tadi ngadepin potensi kemungkaran maksiat nih kayaknya saya mau nggak mau harus akan ketemu dengan beberapa kemungkaran. Semoga nggak terpancing. Semoga tidak jatuh ke dalam dosa. Doa dulu hadir. Minta pertolongan kepada Allah. Itu. Hadirin harus dinas ke sebuah tempat yang nggak kondusif. Ini bisa jatuh ke dalam dosa nih saya. Kalau saya nggak sabar, bisa jatuh dalam kemaksiatan kalau saya nggak sabar. Terus nanti ketemu orang yang ngajak kita, mau mengentertain kita ke maksiat. Ini kalau saya nggak sabar bilang tidak, saya kena nih. Nah, jangan ngandelin diri, Anda doa kepada Allah. Isti'anah, sholat. Jangan lupa baca doa safar. Kita lupa doa safar. Gitu loh. Baca doa safar. Yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tardo. Itu. Ya Allah, aku minta kebaikan dan ketakwaan dalam safar ini. Dan aku meminta amalan yang engkau cintai dan engkau ridhoi. Jadi preventifnya itu harus kuat gitu, bentengnya itu harus kuat. Dan yang harus dilakukan isti'anah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasilnya beda, beneran beda. Seseorang jadi bisa mengkontrol dirinya dan tidak meledak, yang akhirnya merugikan kita sendiri. Atau kalau ada orang yang meledak, kita nggak ikut meledak juga. Ya masa orang meledak, hadirin meledak juga, ya sama-sama hancur. Janganlah, tetap paham gitu. Kan itu tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama. Mereka tuh kuat dalam isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadirin sekalian. Oleh karena itu mulai sekarang, sekali lagi, mulai sekarang banyak-banyak minta tolong sama Allah. Banyak-banyak minta tolong sama
Allah. Nggak terpancing. Sebagaimana Rasulullah SAW nggak terpancing. Bilal nggak terpancing. Kalau disiksa Bilal tetap sabar. Sumayyah nggak terpancing. Ketika mendapatkan kabar gembira dari Nabi SAW, Sobron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir. Janji Allah bagi kalian adalah surga. Sabar. Itu poin. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat minta tolong sama Allah. Dan itulah mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Sabar itu ibadah. Jalannya apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Itu Pak. Selalu berpikir demikian. Ngadepin kakak, ngadepin adik. Ada banyak di antara kita lagi konflik. Saudara kandung, ngadepin orang tua yang nggak pernah ngertiin kita. Ada banyak anak-anak tuh masalah inti dari keluarga mereka bukan anak durhaka, tapi orang tua yang zolim. Dan yang jadi masalah, kalau orang tua dinamika sama anak, yang selalu disalahkan siapa? Anak udah. Terus nggak ada yang ngerti gitu loh. Pokoknya secara umum kan gitu kan, kalau minta nasihat, ya lu minta maaf dong sama babe lo gitu loh. Kamu minta maaf lah sama ayah. Tapi kan bukanlah saya yang salah. Udah anak tuh jangan durhaka. Ada banyak anak tuh merasa nggak dimengerti ketika mendapatkan orang tua yang zolim. Akhirnya nggak bisa sabar. Nah, banyak orang nyalain masyarakat, nyalain yang lain, nyalain bapak orang tuanya. Padahal kalau kita renungkan, jelas orang tua salah. Jelas mungkin lingkungannya tidak menuduhkan secara komprehensif. Gak menuduhkan secara objektif. Tapi terlepas dari itu semua, ketidaksabaran Anda menghadapi orang tua pun juga salah. Dan penyebab kita gak sabar kenapa? Lupa minta tolong lagi sama Allah. Itu. Lupa minta tolong. Fokus pada gimana cara ngadepinnya atau strategi teknis. Nanti kalau dia begini kita begini, kalau dia begitu kita begitu. Boleh ngebahas, tapi sudahkah kita tadarru? Sudahkah kita angkat tangan? Sudahkah kita sholat? Sudahkah kita sujud? Sudahkah kita minta dan berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, isilah hatiku dengan kesabaran. Itu yang seringkali kita lupakan. Itu hadirin. Udah maghrib pulang hadirin. 2 menit lagi. Oke. Nah ini tolong pola ini dijaga, pola ini dirubah. Buat kita semua, apalagi yang bicara. Karena nggak bisa. Jangan pernah berpikir bahwa kecerdasan kita cukup menjadikan kita orang yang sabar. Pengalaman kita cukup menjadikan kita orang yang sabar. Support system kita cukup secara teknis yang membuat kita sabar. Apalagi ngandelin uang, hadirin. Ngandelin kedudukan sosial, gak bisa. Sabar itu harus mengandalkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kita bisa sabar. Bahkan seringkali justru orang-orang yang punya kelebihan duniawi bisa jadi orang paling gak sabar. Kenapa? Tertipu dengan kelebihannya dan lupa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang harus kita camkan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada salat maghrib bi'idhnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita buka sesi tanya jawab Q&A. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan keberuntungan untuk Ustaz keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin, saya ingin bertanya terkait bab sabar. Istri saya sering ngomel, Ustaz. Pembukaan yang ini ya. Tapi setiap saya ingatkan, beliau selalu bawa bab kajian sebelumnya tentang perempuan itu bengkok sebagai tameng. Jadi memang kodratnya ngomel. Dan laki-laki yang harus bersabar menghadapi omelan tersebut sampai tua nanti. Apakah memang seperti ini kodrat menjadi seorang suami? Karena di rumah saya tumbuh besar baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang suka mengomel semudah itu. Jadi saya masih agak terkaget-kaget. Ya, selamat datang di dunia rumah tangga. Astagfirullah. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kembali kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Innal mar'a khuliqat min dila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang tidak lurus. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Apa sih maksudnya? Nabi SAW dalam hadis Muslim kan melanjutkan lan tastaqima laka ala tariqah. Apa maksudnya ngomel sampai tua? Enggak, bukan ngomel sampai tua. Kata Nabi SAW, lan tastaqima laka ala tariqah. Itu menunjukkan bahwa ia tidak bisa konsisten dalam satu pola dalam jangka waktu yang seterusnya gitu loh. Fa in istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau Anda bisa menikmati dan menerima apa adanya dan menikmati itu semua, Anda akan menikmati dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Jadi kalau Anda paksakan harus sempurna, harus perfect, justru patah nanti. Dan patahnya itu maksudnya talak gitu loh. Jadi akan cerai, akan berakhir hubungan. Kenapa? Karena kita perfeksionis sama istri kita. Nah, apakah maksudnya didiamkan sampai tua? Enggak juga, gitu loh. Karena ulama mengatakan seperti Ibnu Hajar, bahwa tidak boleh dibiarkan jika
mengarah kepada maksiat. Gitu. Jadi nggak bisa ini dijadikan dalih untuk membiarkan kondisi istri sehingga jatuh ke dalam maksiat atau meninggalkan kewajiban. Wa innamal murad, Ibnu Hajar mengatakan, an yatrukaha ala wijajiha fil umurin mubahah. Kita nggak menuntut istri kita harus selalu lurus atau lurus dalam perkara-perkara yang mubah, gitu loh. Dalam perkara-perkara yang mubah. Adapun kalau sampai pada meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang haram, itu perlu diingatkan. Dan ketika diingatkan dengan cara yang baik-baik, makanya istausu bin nisa'i khairan. Berbuat apa, saling memberikan nasihatlah untuk berbuat baik kepada mereka dalam berinteraksi suami istri. Jadi tetap harus dinasihatkan. Makanya kan yang nggak boleh itu sebagaimana sabda fa'in dhahabta tukimuha kasartah. Kalau Anda terus memberikan apa, terus neken, nge-push dengan dalih kamu harus berubah, harus ini nggak benar, tapi terus nggak dikasih jeda gitu, itu akan patah. Tapi sebenarnya wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau Anda apatis, nggak nasehatin, nggak ngedidik, maka akan terus bengkok dan nggak lurus. Makanya fastausu bin nisa, maka kalian tuh harus saling support untuk berbuat baik ke wanita, gitulah diri. Jadi bukan berarti kalau ngomel didiemin, enggak. Kan ngomel itu boleh apa enggak hadirin? Boleh. Nabi SAW bersabda kan, la tagdob, kata Nabi SAW. Jangan marah. Kan gitu. Jangan marah-marah, kata Nabi. Dalam riwayat, la tagdob walakal jannah. Jangan marah, niscaya bagimu surga. Itu, jangan marah. Nah ngomel-ngomel ini kan, itu tadi, jangan marah, jangan ngomel-ngomel. Bagimu surga. Dan Allah berfirman kan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan caranya gimana? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, dengan mengajarkan agama dan mendidiknya dengan adab-adab yang mulia. Otomatis dibiarkan nggak yang begini-begini sampai tua? Enggak. Ya nggak boleh tuh terlalu ditekan gitu, nggak ada jeda, di-push terus. Wanita tuh nggak bisa di-push gitu loh. Hari ini diceramahin 2 jam, besok 3,5 jam, besok lagi 4,25 menit, terus. Nggak bisa, itu pecah dia. Itu harus jeda gitu loh. Hari ini dimarahin, besok diajak makan somai berdua gitu. Terus suruh dia yang bayar, ya ribut lagi. Dasar suami gak bertanggung jawab gitu. Enggak, jadi itu harus ada. Makanya kan kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, suami itu harus mengerti siasah. Gitu loh. Harus mengerti siasah. Dan itu dijelaskan banyak para ulama yang harusnya punya pengalaman panjang. Jadi siasah itu berstrategi. Dan itu sebenarnya bagian dari ilmu leadership. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin-pemimpin hebat itu nggak polos, tapi tidak memanfaatkan kedudukannya untuk menekan atau memanipulasi bawahan, enggak. Tapi dia nggak polos. Jadi kata Nabi, in dhahabta tuqimuha kasartah.
Kalau Anda terus menerus berusaha luruskan, dikit-dikit disalahin, 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 disalahin. Hari ini marah, besok marah, lusa marah, besok lusa marah. Itu kata Nabi nggak akan jadi baik, yang ada patah. Itu. Tapi kalau didiemin terus, ya nggak berubah-berubah. Jadi gimana? Tadi, siasah. Harus tarik ulur, harus baik, tegas, terus apa namanya, ya, tarik ulur, nah, kan selalu begitu. Tadi itu nanti ajak ini, nanti serius, dan segala macam. Lihat Nabi kita SAW kan demikian. Nabi SAW sama istri-istri beliau kan demikian. Jadi nggak bisa ditekan gitu. Wanita tuh nggak bisa dalam tekanan terus. Walaupun dengan dalih diajarin, walaupun dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dengan dalih diluruskan, enggak, beda. Makanya sebagian ulama mengatakan ini tuh bukan aib. Sebagian ulama mengatakan Nabi SAW menjelaskan ini bukan mendiskreditkan wanita atau menjelaskan aib wanita. Ini ingin memberikan pesan kepada laki-laki, mereka tuh beda dengan Anda. Wanita tuh nggak sama. Laki-laki itu mungkin lebih bisa bertahan kalau ditekan terus ditekan. Sebagian laki-laki justru semakin tekan semakin berkembang. Mereka tuh nggak bisa secara umum ya. Mungkin ada satu dua berhasil, tapi secara umum nggak bisa. Kalau di push terus, ditekan terus, disudutkan terus, disalahin ini salah, nanti ini salah, nanti ini salah. Buat sarapan salah, makan siang salah, makan malam salah. Itu bisa patah mereka. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Makanya, dan juga gak semua harus dibahas. Tadi kata Ibnu Hajar, hal-hal yang mubah itu biarkan aja. Misalnya hal yang mubah apa? Misalnya style istri antum ketika berpakaian selama mubah, udah gak usah dikritik gitu loh. Kamu tuh murahan banget sih, gak usah begitu. Walaupun emang bajunya diskon 70%, jadi murah. Tapi kan beda murah sama murahan. Udah kalau memang dia suka begitu dan gak haram ya, ini hal mubah. Gak perlu di ini. Itu tasnya gak matching gitu loh. Udah gak usah diurus. Ada banyak urusan besar yang lebih baik antum pikirkan. Itu biarkannya perempuan gitu loh. Gak usah di ini. Gitu loh. Lebaran antum disuruh pakai seragam, udah pakai aja udah. Nggak usah selama mubah itu kan mubah, udah nggak usah dikritik. Ini apaan sih karena kecil, udah suruh pakai warna biru dongker udah pakai lah biru dongker, pakai warna putih udah pakai putih deh. Putih atasan biru dongker udah pakai udah putih. Pokoknya yang mubah-mubah itu udah nggak perlu dibahas, dikritik segala macam. Kamu tuh jangan kayak aku ini bukan anak kecil. Justru karena kita bukan anak kecil dan kita ngerti wanita, kita nggak terlalu mikirkan itu. Itu. Antum tuh mikirin gimana ketakuan keluarga, itu loh pikiran kepala rumah tangga atau kepala keluarga tuh bicara tuh visi ke depan tuh gimana, anak-anak tuh ke depan gimana. Yang begitu-gitu udah kasih aja ke istri. Jadi yang mubah-mubah itu udah kata Ibnu Hajar nggak usah diribetkan gitu loh. Nggak usah diribetkan. Antum mau pakai baju koko warna putih tiba-tiba diserikain warna hitam, udah pakai aja udah hitam. Gitu. Gitu gak usah. Ini kan putih, udah hitam. Putih, hitam. Akhirnya ribet putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Itu kayak gitu tuh nggak perlu diinikan. Udah kalau memang mubah, udah ikutin aja. Gitulah hadirin. Menu makanan, udah bosen nih gitu loh. Daging terus, sekali-kali tempe dong. Ya bersyukurlah dikasih daging sama istri. Masa nanti semua dikomplain segala macam. Nah kalau kayak gitu tuh, kalau bisa ya, itu fleksibel aja kita. Walaupun nggak sinkron atau apa segala macam, udah biarin. Tapi kalau menjurus kepada maksiat, misalnya istri tabarruj, jelas.
Atau istri ngomel-ngomel terus, kan kata Nabi lah tagdob, jangan marah. Terus juga itu tadi cara ngingetinnya tuh bukan ditekan, ittaqillah, terus antum berdiri di mimbar, di ruang tamu, terus di ini, kayak ngerukyah dia, jangan begitu juga. Cara baik-baik dan seterusnya. Nggak bisa. Itu hal penting. Terus juga itu tadi, jangan mengaudit semua yang keluar dari lisan itu. Karena diantara makna a'lah itu lisan, kata Pak sebagian ulama. Jadi udah, jadi jangan semua yang disampaikan tuh antum tadaburi, resapi. Kalau antum mau tadabur, surat Al-Fatihah tadaburi. Gitu. Jangan ucapan istri tadaburi gitu. Nanti sakit hati, merasa nggak dihargai sebagai kepala rumah tangga, merasa harga diri diinjak-injak sebagai laki-laki. Lalu itu nggak penting dah. Secara umum tuh banyak kalimat atau kata yang keluar itu bukan maksudnya demikian. Nah, jadi jangan diaudit setiap kata. Terus nggak semua masalah dibahas. Kayak Nabi SAW lah. Ketika ada masalah dengan istri beliau Hafsah, kan arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi SAW membahas sebagian masalah dan nggak membahas sebagian yang lain. Jadi nggak semua masalah itu dibahas sama istri. Itu. Nggak semua masalah itu di ini. Jadi kayak ngomel, pola ngomelnya itu dibahas, tapi apa yang diucapkan ketika ngomel nggak perlu semuanya disyarah gitu loh. Nggak perlu. Antum kalau mau syarah Arba'in Nawawiyah tuh baca, Riyadhus Shalihin baca syarahnya. Kalau ngomel istri jangan disyarah. Maksud kamu apa ngomong begini? Kamu kata ini kenapa? Gitu. Aku catat semua loh. Catat tuh kajian, jangan catat. Kalau istri catat, enggak ini. Udah biasa aja. Kalau kita nggak demikian berarti nggak bisa kita berumah tangga. Dan mau ngedapet secara umum ngedapetin itu akan berantakan rumah tangga. Ada 1-2 wanita yang benar-benar mundobit, yang terukur tapi secara umum tidak demikian. Dan itu bukan celah, itu kita berbeda karakter gitu loh. Jadi solusinya kembali kepada sabda Nabi SAW, fa in dhahabta tuqimu kasarta wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau Anda paksakan patah. Tapi kalau Anda biarkan ya nggak lurus-lurus. Terus gimana dong? Fastausu bin nisa. Terus saling support untuk berbuat baik kepada wanita. Terus itu dalam riwayat yang tadi kita bahas, ya udah terima kelebihan dan kekurangan, itu poinnya. Terima kelebihan dan kekurangan dan terus mendidik gitu loh. Jadi terima itu bukan diam aja, mendidik, sabar, pelan dan seterusnya, dan mengerti siasah. Menghadapi wanita itu siasah. Jadi kita harus ngerti gitu. Ini salah tuh nggak semua, harus ada stop udah. Walaupun pada saat hari itu salahnya menyebalkan, nggak boleh marah gitu. Kenapa? Karena kemarin kita udah marah sama dia. Kemarin lusa udah marah juga sama dia. Sekarang udah nggak marah. Kalau perlu kita minta maaf, atau misalnya kayaknya aku yang salah, aku harus introspeksi diri. Mungkin aku yang banyak dosa gitu. Jadi menghadapi wanita itu nggak bisa disalahin terus, semua disalahin gitu. Udah biarin aja. Layout ruang keluarga, udah mau taruh sofa di kanan kayak, minggu depan di kiri kayak, belakang di tengah gitu, kiri minggu depannya lagi diagonal, udah terserah dia aja udah. Jadi nggak usah terlalu, itu tuh hal-hal mubah tuh nggak perlu terlalu diinikan. Nggak perlu terlalu diinikan. Kecuali kalau menyangkut hal-hal yang serius lainnya. Biarin aja gitu. Itulah hadirin. Atau misalnya ngajak makan, mau makan apa? Terserah. Udah jangan marah, dibilang terserah. Walaupun ketika kita pilih, dibantah lagi. Ya udah kita makan ini, oh itu terus gitu. Oke. Nasi goreng, enggak, masa malam-malam nasi goreng? Oh iya benar juga.
Bubur ayam tuh pagi enaknya. Oh iya udah juga. Oke kita seafood aja. Kan kamu tahu aku alergi. Ya udah ikutin aja nggak usah. Ya maunya apa sih ini makhluk? Dia bilang begitu. Terus panggilannya makhluk lagi. Ya bener dia makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan bukan ihsan gitu loh bahasanya demikian. Jadi udah kayak gitu-gitu udah ikutin alur aja gitu. Tawarin mau makan apa gitu loh. Mau makan, jadi kamu mau makan apa? Jadi sabar aja bilang gitu. Dan pertanyaan mau makan apa itu penting bagi wanita gitu loh. Karena apa namanya? Karena salah satu tafsir mau makan apa itu adalah aku siap menyediakan apa yang kamu inginkan. Nah gitu. Mau makan apa? Kan gitu kan mau makan apa? Gitu. Aku akan memperjuangkan apa yang kamu mau gitu. Jadi walaupun nanti bilangnya terserah, tapi udah senang insya Allah beliau itu. Nah itu poin penting, poin besarnya untuk ambil. Adapun ke muter-muternya gitu, ya udah nikmatin aja. Kan kata Nabi SAW itu tadi, ya udah istamta aja, udah nikmatin aja. Insya Allah lah. Ya, udah. Insya Allah nggak sampai tua lah. Iya, dan kalau sampai tua pun juga nggak masalah. Asal kita tuh tarik ulur. Nah, jadi yang masalah tuh bukan sampai tua atau enggak. Kita ini harus tahu menentukan ekspektasi. Itu sangat penting. Kenapa banyak suami yang marah, kecewa, frustasi? Karena seringkali salah menentukan ekspektasi. Dia pengen istrinya itu sempurna, ya nggak bisa. Sebagaimana kita juga nggak sempurna, nggak bisa. Udah tahu karakter wanita, udah bertakwa kepada Allah, udah jalannya. Nanti akan mendapatkan kenikmatan dan yang perlu kita ingat jemaah sekalian Allah muliakan. Karena kok bisa begitu sampai sampai Nabi kita alaihi salatu wassalam kan menyampaikan bahwa tadi fa'in istamta'ta biha wa biha iwaj. Kalau Anda ingin bersenang-senang dengannya, dengan istri, Anda akan bersenang-senang dia dan dia punya kelemahan. Jadi keunikan wanita itu dan ketidaklurusan tadi itu tidak menghalangi kebahagiaan suami, nggak akan menghalangi. Nggak ada isu tentang kebahagiaan. Mungkin buat drama segala macam ya, tapi bahagia enggak. Karena kebahagiaan suami itu dasarnya bukan kesempurnaan istri. Nah ini penting. Sebagaimana kebahagiaan istri itu dasarnya bukan kesempurnaan suami. Kebahagiaan suami itu dasarnya adalah iman dan tauhid kepada Allah. Itu kebahagiaan. Sebagaimana dasar kebahagiaan suami istri adalah iman dan tauhidnya kepada Allah. Dan bagaimana mengejawantahkan iman dan tauhid itu dalam kehidupan rumah tangganya. Itu kebahagiaan. Makanya keliru banyak orang mau nikah cari yang sempurna. Ada salah kaprah dalam mencari pernikahan dan akan dapat. Kalau dapat juga akan salah. Pengen ini kan banyak orang tuh pengen ini. Emang nggak boleh? Boleh, tapi siap-siap aja nunggu lama. Dan kalaupun dapat, nggak akan bisa dengan cara demikian. Karena kebahagiaan kita bukan di tangan istri kita kok. Kebahagiaan kita bukan di tangan suami kita. Suami dan istri itu support system. Betul, mempengaruhi, tapi bukan inti. Itu support system. Gitu loh. Kezoliman Fir'aun tidak menghalangi Asia bahagia. Itu poin. Itu fakta sejarah. Itu kurang zolim apa Fir'aun gitu loh. Gak ada satupun ibu-ibu bilang enggak zoliman suami saya Pak Ustadz. Gak mungkin. Kalau nama lain mungkin, tapi Fir'aun udah clear udah. Ijma kita sepakat. Itu udah suami paling zolim. Tapi istrinya bahagia. Kan itu pelajaran. Bahkan bukannya bahagia,
Itu manusia, wanita terbaik sepanjang sejarah di antara wanita-wanita terbaik. Jadi bukan bahagia lagi, bahagia di level tertinggi kok. Itu kan ibrah bagi kita. Makanya seringkali kita salah kaprah. Lalu nuntut kesempurnaan, nuntut ini, nggak bersabar sama nggak bersabar sama kekurangan pasangan, kalau khususnya nggak bersabar dengan kekurangan istri. Lalu udah mikir sampai tua gimana, segala. Enggak, bukan itu poinnya. Makanya kan Allah mengatakan apa? Kata Allah Subhanahu wa taala kan eh, tentang masalah ini dalam surat An-Nisa 19, fa in karihtumuhun, kalau kalian benci dengan istri kalian atau benci dengan beberapa sifat istri kalian. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kalian benci itu justru dari situ Allah jadikan kebaikan yang banyak. Itu kalau menjadi suami itu harus ini baru ditadaburi. Jangan obrolan istri ditadaburi, sakit hati kita. Kalau mau tadabur, ini ayat ditadaburi. Kita udah jadi suami yang benar atau belum? Suami yang benar itu, fa in karihtumuhun, kita nggak suka sifat 1, 2, 3, 4, fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian nggak suka itu, Allah jadikan kebaikan. Itu baru suami. Itu baru mau nikah tuh itu, kalau udah siap ngejalanin ini ayat. Kalau kerjanya nuntut sana, nuntut sini, pengen sempurna, pengen berubah, nggak bisa nikah itu. Karena ribut terus kita. Itu tadi. Karena emang karakternya beda. Pola tuh beda. Itu. Makanya kata Nabi, kalau anda bersenang-senang dengan dia, bersenang-senang dengan kekurangannya juga. Karena kekurangan, bukan, artinya saya revisi ya, iwaj gitu loh, artinya dengan kondisi tidak lurusnya itu. Jadi kondisi tidak lurusnya itu bukan halangan untuk semua suami bahagia dalam rumah tangganya, enggak. Karena inti kebahagiaan suami itu ada pada iman dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Allah taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberkahi Ustadz, keluarga, serta seluruh ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan jamaah sekalian dan yang bertanya. Ustadz, sabar sering dikaitkan dengan ujian. Ya, ujian atau masalah. Itu salah satu sabar, kata para ulama. Dan ujian dikaitkan dengan naik kelas. Kalau kehidupan baik-baik saja, apakah kita perlu mencari masalah agar bisa sabar? Janganlah sini. Aduh. Jangan. Bukan. Jangan cari masalah. Atau nggak perlu nyari. Hidup ini udah penuh masalah. Jangan, nggak perlu dicari. Gini loh hadirin. Kata Nabi SAW, La tatamannau liqa'al adu. Kata Nabi SAW, jangan berharap bertemu dengan musuh. Gak boleh kita berharap bertemu musuh. Gak boleh. Jangan berharap ketemu sama musuh. Was'alullah al-afiyah. Minta selamat. Nah itu. Minta selamat. Hidup tuh nyari selamat. Ini penting. Hidup itu nyari selamat. Bukan nyari sempurna. Ini penekanan di pertanyaan sebelumnya ya. Kita salah. Banyak orang berpikir harus sempurna. Kata siapa harus sempurna? Kata para ulama, hidup itu cari selamat. Ini was'alullah al-afiyah. Cari yang baik, selamat. Wa idza laqitumuhum fasbiru. Nah, kalau kalian ditakdirkan berhadapan dengan musuh, hadapi dengan sabar gitu. Jadi jangan cari masalah. Tapi kalau takdirkan ketemu masalah,
sabar. Dan insya Allah datang kok hadirin, gak usah bimbang. Ya gimana, dunia darul bala, dunia itu adalah tempatnya masalah. Bahkan itu tadi, hari-hari yang baik-baik saja, dalam tanda kutip, itu pun masalah. Itu masalah. Makanya kalau misalnya hadirin diminta untuk pindah rumah atau diminta mencoba sebuah kehidupan, tinggal di sebuah rumah 2 hektar di daerah Senopati dengan ART dan staf 30 orang, chef Michelin 3, lalu ada layar lebar di depan, nggak perlu ngapa-ngapain, tugasnya cuma duduk di kursi goyang, gitu loh. Sampai megang remote pun ada staff pegang remote, staff masak, staff nganterin makanan, staff minuman, staff kalau misalnya pengen ganti baju langsung dibawa kamar fitting depan kita tinggal ganti. Jalani kehidupan seperti itu 3 bulan, gitu loh. Bisa nggak? Bisa gila gitu. Oh iya Din, nggak ngapa-ngapain 3 bulan. Duduk manis, tapi makan apa yang terserah, mau makan apa. Mau dari cilok, combro sampai wagyu A5 ada. Tapi Anda nggak ngapa-ngapain, udah tinggal, bahkan nggak perlu nyuap, Anda tinggal mangap, oh gitu. Nanti ada staff yang masukin gitu. Coba 3 bulan hidup kayak gitu. Oh itu gila kita beneran deh. Jadi orang hidup yang kayak gitu aja itu masalah bagi kita. Karena dunia tuh itu. Jadi udah deh nggak usah pengen apa yang Allah nggak takdirkan, udah deh. Itu ilusi. Al khairu khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun sekali lagi terkesan ujian syukur belum kita bahas. Ya oke, Anda nggak masuk dalam pintu kesabaran, tapi ujian syukur susah loh ujian syukur. Jadi sekali lagi hidup itu mau apapun itu ujian. Jadi jangan mengatakan oh hidupku aku tuh nggak ada ujian, enggak. Justru itu ujian Anda. Anda tidak sadar ketika diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ujian yang besar. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, dan juga kaum muslimin. Amin. Alamin. Begitu juga yang bertanya. Saya wanita, saya baru gagal menikah. Laki-laki tersebut membatalkan sepihak dengan alasan yang kurang tepat di 1,5 bulan sebelum acara. Setelah 60% sudah mempersiapkan semuanya. Hal ini membuat orang tua dan saya pastinya sangat bersedih. Tapi yang membuat saya semakin sedih dan terpukul adalah ketika mengetahui bahwa orang tua saya dan keluarga mengganti tanggal pernikahan saya dengan adik saya tanpa sepengetahuan saya. Dan saya mengetahui itu hamin 2 minggu sebelum acara adik saya. Saya tahu karena lihat undangan adik saya yang siap dibagikan dan di posisi mental saya masih down. Maksudnya dia mau nikah, adiknya mau nikah gitu ya? Gitu, benar gak sih? Posisi saya di perantauan. Saya ridho dan tetap bersyukur tidak berjodoh dengan laki-laki tersebut, walaupun tetap sedih. Gak bisa ridho dan syukur tapi tetap sedih gitu. Itu kayak kalau ridho itu nggak pakai sedih gitu lah hadirin. Kalau pakai sedih nggak pakai ridho. Itu. Dan saya juga ridho jika adik saya tetap menikah tanpa menunggu saya kalau memang harus dimajukan. Tapi paling tidak kasih saya waktu untuk baik-baik saja dulu. Ya nanti nggak nikah-nikah. Kan gak ada yang tahu kita baiknya kapan. Gak apa-apa hadirin.
Saya kaget dan terpukul dan merasa tidak dihargai. Mohon nasihatnya Ustadz. Apakah salah jika saya menjaga jarak dengan keluarga saya sampai saya benar-benar baik-baik saja? Mohon doanya juga agar saya diberikan taufik agar bisa bersabar, tidak melampaui batas, dan semoga Allah segera menyembuhkan luka saya. Jazakallahu khair Ustadz dan tim. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini nggak mudah, cuman ini pun nggak buruk gitu loh. Yang harus kita lakukan adalah baik sangka lah sama Allah, bahwa ini yang terbaik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tadi, pembatalan sepihak, apalagi dengan cara yang tidak baik misalnya, itu kan bisa seringkali jadi pesan bahwa kita diselamatkan dari pihak yang tidak tepat. Tidak tepat. Dan bukan berarti buruk loh ya, karena orang baik belum tentu tepat buat kita. Tapi intinya kan kita harus husnudzon sama semuanya, berusaha baik sangka. Ya udah, nggak apa-apa. Itu diselamatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan gagal di Hamin 1,5 bulan lebih baik daripada gagal di H plus 1,5 bulan. Itu penting dari kita. Dan setelah 60% sudah mempersiapkan semuanya, nggak rugi. Kalau kita niat karena Allah kan 60% seperti itu hilang percuma atau jadi pahala? Jadi pahala, ya udah. Kalau kita ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, ya itu kesalahan ketidakikhlasan kita, bukan kesalahan yang lain. Dan adapun pernikahan adik kita, enggak, saya mengetahui Hamin 2 minggu, intinya sih nggak usah terlalu diinikan lah, karena bisa jadi lupa, bisa jadi nggak enak, bisa jadi keluarga tuh nggak mau ganggu proses healing kita gitu loh, walaupun mungkin salah. Jadi husnudzon, dan sebagai kakak ya, selama ini bukan halal haram atau selama ini bukan haram, nggak usah terlalu mengedepankan pride kita gitu loh, atau kekakaan kita gitu. Ya udah, adik kita dapat jodoh, dukung apa yang bisa kita lakukan. Jadi jangan kita sibuk dengan diri kita sendiri. Justru gini loh, orang kan harusnya kita jadi kakak, kita kawal adik kita di masa-masa seperti ini dan support dia dan tampil di garda paling depan. Nah ketika kita baper dan akhirnya kita tenggelam dalam kebaperan, ya berarti kita belum berperan sebagai kakak. Dan mungkin takdir kenapa Allah takdirkan begini? Ya al jaza min jinsil amal. Ketika kita belum berperan sebagai kakak, hak kekakaan kita nggak dipenuhi gitu loh. Benar nggak? Jadi dipahami nggak sih? Nggak ya? Ya mungkin kekurangan saya yang menjelaskan lah. Jadi kalau kan al jaza balasan tergantung jenis perbuatan. Kan Allah yang merespon kita. Kama tadinu tudan kata para ulama. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Kalau kita ingin disikapi sebagai seorang kakak, maka bersikaplah sebagai seorang kakak. Ketika kita nggak bersikap sebagai seorang kakak, maka jangan salahkan yang lain, keluarga atau adik, ketika sisi kekakaan atau hak kekakaan kita itu tidak diberikan gitu loh. Nah, gimana kita jadi seorang kakak yang baik? Ya sudah, Hamin 2 minggu, misal baru tahu semua udah berjalan, semua udah running nih segala macam. Kan kakak yang baik bukan menyibukkan haknya lalu membuat suasana nggak kondusif di hari-hari menjelang akad nikah. Justru sebaliknya, kalau kita jadi kakak yang baik, kalaupun mau membahas dan mengkoreksi nanti aja setelah. Tapi ini satu saf dulu gitu loh. Ini kan quote unquote kayak mau perang gitu loh. Mau menghadapi hal besar. Satu barisan dulu. Ketika udah selesai semua, baru adik dipanggil atau bicara sama orang tua bahwa kalau bisa saya dikasih tahu
jauh sebelumnya agar saya bisa support gitu, agar saya bisa lakukan lebih maksimal. Ini kan adik saya, bukan itu lebih baik daripada kita katakan, kok saya nggak dianggap sih? Kan saya kakaknya, kan saya berhak. Jadi gini loh, kalau kita mau bahagia, minimalisir jadi orang yang menuntut hak dan mulailah menjadi orang yang menunaikan kewajibannya. Nah, itu poinnya. Antum hadirin lihat, orang yang hobinya nuntut haknya, kualitas bahagianya itu kurang dan fragile, rapuh, kecewa, gitu. So, begitu. Tapi orang yang melupakan haknya dan berusaha memberikan kewajibannya, potensi bahagianya jauh lebih besar dan lebih kokoh, lebih kuat. Udah kan kakak kan, gitu loh. Ya udah, jadilah kakak aja. Nggak usah bicara hak, tampil sebagai kakak, kawal adik kita menuju pernikahan, apalagi kalau adik kita perempuan, kawal. Dan kita laki-laki, ini dia akhwat ya. Oh ya akhwat, ya udah. Kalau kita baik adik kita laki-laki atau perempuan, kawal dia, cek sana, cek sini, bantu. Kalau mau evaluasi nanti gitu loh. Setelah semua selesai, tensi turun, baru bicara secara kekeluargaan. Itu poin yang perlu kita, dan minta hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kata Nabi SAW, kalau kita dizolimi atau kita ini, tunaikan hak setiap orang dan mintalah hak Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau memberikan taufik kepada kita semua, subhanaka wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, rutin jaga kesehatan. Ayo, terlibat langsung di gerakan sehat bermanfaat bersama Muhajir Project Peduli. Insya Allah, setiap kegiatannya membawa maslahat besar bagi kita maupun saudara-saudara lainnya. Apa saja kegiatan dan manfaatnya? Donor darah. Selain bermanfaat bagi kesehatan kita, dengan izin Allah, 1 kantung darah yang kita donorkan dapat menjadi sebab 1 hingga 3 nyawa terselamatkan. Khitan massal mendukung perjuangan lebih dari 100 anak laki-laki muslim per tahun dalam menunaikan syariat Islam berupa khitan. Webinar kesehatan gratis, menambah pengetahuan seputar masalah-masalah kesehatan dan tata laksana pencegahan atau penanganan penyakit sebagai ikhtiar preventif terhadap penyakit. Pelayanan kesehatan gratis, berkesempatan mengecek kesehatan tekanan darah, kadar gula, dan kolesterol dalam darah secara rutin. Kacamata ilmu, menjadi bagian perjuangan para penuntut ilmu yang berikhtiar menjaga kualitas penglihatan untuk menunjang aktivitas menuntut ilmu. Raih seluruh pahala dan manfaat yang bisa kita raih dengan terlibat dalam rangkaian program Gerakan Sehat Bermanfaat, baik sebagai peserta maupun pihak yang mendukung terselenggaranya program tersebut dengan cara berdonasi. Semoga setiap donasi yang disalurkan membawa keberkahan dari Allah untuk kita maupun saudara-saudara muslimin lainnya yang terlibat. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening